Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Sulistyo. Saya Tri Abiningsih. Saya Sukena. Saya Tia Ismaya. Saya Kamelia Rizna. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kimia unsur, golongan 5A dan juga 6A. Untuk golongan 5A, kelimpahannya yaitu yang pertama ada nitrogen. Nitrogen dalam keadaan bebas sebagai N2. Nitrogen di udara terdapat kurang lebih 80% dari volume udara. Senyawa nitrogen di alam antara lain ada zat telur atau protein, amonia, dan berbagai senyawa organik. Yang kedua ada tumbuh-tumbuhan. Hanya tumbuh-tumbuhan dari keluarga Legioniosa yang mengambil nitrogen dari udara. Yang kedua ada Forphos. Yang pertama ada unsur ini tidak pernah dapat dalam keadaan bebas karena daya gabungnya terhadap oksigen besar. Senyawa Forphos yang terdapat di alam antara lain ada apatit yang banyak mengandung Ca3 atau PO4 2. Selanjutnya mengandung kapur Ca, Cl2 dan CaF2. Yang kedua ada fosforit atau kalsium fosfat terdapat dalam tulang binatang menyusui. Apatit dapat ditemukan di Persni Aceh, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Jawa. Yang ketiga ada arsen. Arsen merupakan unsur melimpah secara alami di alam. Arsen jarang ditemukan dalam bentuk unsur karena arsen biasanya membentuk berbagai macam senyawa kompleks. Bisa berupa trivalen atau As+3 atau pentavalen As+5. Pada umumnya, As+3 berupa As anorganik seperti senyawa As pentoksida, asam arsenat, Fb arsenat, dan Ca arsenat. As organik bisa berupa As+3 maupun As+5, diantaranya asam arsenilat atau bentuk metilasi. Yang kedua ada arsen biasa ditemukan di dalam kerak bumi, yaitu pada batuan sedimen dan beku yang mendistribusi sebagai mineral. Kadar As tertinggi dalam bentuk arsenida dan arsen adalah arsenopisersid atau FeASS, regalar atau As4S4, dan orpimen As2S3. Kandungan arsen di bumi antara 1,5 sampai 2 mg per kilogram. NaS, 1997. Tanah yang tidak terkontaminasi arsen ditemukan mengandung kadar As antara 0,02240 kg, sedang yang berkontaminasi kadarnya lebih dari 550 mg atau kg. Atau Walsh and Canary 1975. Keberadaan arsen dalam tanah mampu menular pada tanaman. Ada tidaknya acar arsen dalam tanaman digunakan sebagai indikator kandungan arsen dalam tanah. Yang ketiga, arsen juga dapat dalam air dan udara dalam bentuk organik dan anorganik. Karkelus 1974 menunjukkan bahwa 35 arsen anorganik terlarut dalam air hujan. Arsen mampu mencemari air permukaan dengan kandungan yang bervariasi di setiap daerah tercemar, yaitu berkisar 1. Selain itu, As juga terlarut dalam air sumur dalam.
Kadar arsen tinggi juga ditemukan pada air di lokasi di mana terdapat aktivitas pada bumi atau geothermal. Yang keempat ada antimon. Yang pertama, biji utama antimon atau stibum yaitu stibnit Sb2S3 yang banyak dijumpai di Meksiko, Bolivia, Afrika Selatan, dan Cina. Yang kedua ada dijumpai juga valenit Sb2O3 yang dikenal sebagai stibun putih. Yang keempat ada bismut. Pertama, belerang terdapat dalam mineral gipsum CaSO4 2H2O dan mineral sulfida yang terdapat biji logam. Yang kedua ada belerang. Juga terdapat dalam batu bara dan minyak bumi sebagai senyawa organik bidang, dan dalam gas alam terdapat sebagai gas H2S. Belerang dalam keadaan molekulnya atau S8 terdapat di beberapa daerah vulkanik seperti gunung berapi yang berbentuk dari reaksi H2S dan SO2. 16H2SG plus 8SO2G mendekati 16H2O plus 3S8. Yang keempat ada molekul belerang juga terdapat di bawah tanah bersama-sama garam sekitar ratusan meter dari permukaan bumi. Kelimpahan golongan 6A itu oksigen merupakan unsur paling melimpah ketiga di alam semesta berdasarkan massa, dan unsur paling melimpah di kerak bumi merupakan komponen paling umum kedua dalam atmosfer bumi. Keberadaan dalam keadaan bebas di udara persentase kurang lebih 20% volume. Keberadaan komposisi di udara bersih dan kering 20,94%. Keberadaan kandungan mineral utama dalam laut 53,7 mol per liter. Keberadaan melimpahan di kulit bumi persentase 49,20% atau massa. Keberadaan komponen utama dalam samudra 88,8% berdasarkan massa. Keberadaan penyusun matahari presentasi 0,9%. Keberadaan atmosfer dalam persentase 21,0% volume dan 23,1% massa atau sekitar 1015 ton atmosfer. Yang kedua ada belerang. Terjadi secara alamiah di sekitar daerah pegunungan dan hutan tropis. Belerang terdapat secara luas di alam sebagai unsur bebas. Belerang terdapat dalam lapisan kerak kurang lebih 150 meter di bawah batu karang, pasir, dan tanah liat yang keberadaannya dalam bentuk senyawa H2SO2, CaSO4, dan MgSO4. Di alam belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral sulfid dan sulfat. Ia adalah suatu unsur penting untuk kehidupan dan ditemukan dalam 2 asam amino. Zat murninya tidak berbau, tidak berasa, dan memiliki struktur yang beragam. Terdapat kondisi seragam secara alami banyak terdapat di Gunung Merapi. Komponen murninya tidak beracun, namun senyawa yang terbentuk kebanyakan berbahaya, dan bagi manusia senyawa belerang yang utama adalah SO2 dan SO3. Yang ketiga ada selenium. Ditemukan dalam beberapa mineral yang cukup langka seperti kruksi dan kruksalit. Penyebaran selenium di kerak bumi tidaklah merata. Hal ini juga umumnya ditemukan di bebatuan dan tanah. Selenium tidak sering ditemukan di lingkungan dalam bentuk mendasar, tetapi biasanya dikombinasikan dengan zat lain. Yang keempat ada tellurium.
kadang-kadang dapat ditemukan di alam, tapi lebih sering sebagai senyawa tellurium dari emas atau kaleverit dan bergabung dengan logam lainnya. Tellurium didapatkan secara komersil dan lumpur anoda yang dihasilkan selama proses pemurnian elektrolisis tembaga panas. Yang kelima ada polonium, adalah unsur yang sangat jarang di alam. Jumlah elemen ini terjadi dalam batuan yang mengandung radium. Selanjutnya ada sifat fisika. Yang pertama, sifat fisika nitrogen. Massa atom relatif 14,006, nomor atom 7, konfigurasi elektron 2s pangkat 2 sp pangkat 3, jari-jari atom Nm 0,074, keelektronegatifan 3/07, energi ionisasi pertama Kj mol pangkat min 1 1,406, kerapatan GCM pangkat min 3 0,96, titik leleh derajat Celcius min 210, titik didih derajat Celcius min 195,8. Yang kedua, sifat fisika fosfor. Massa atom relatif 39,3738, nomor atom 15, konfigurasi elektron 3s pangkat 2 3p pangkat 3, jari-jari atom Nm 0,110, keelektronegatifan 2,06, energi ionisasi pertama Kj mol min 1,066, kerapatan GCM min 3 1,82, titik leleh derajat Celcius 44,1, titik didih derajat Celcius 280. Yang ketiga, sifat-sifat fisika arsen. Massa jenis sekitar suhu kamar 5,727 gram atau cm kubik. Massa jenis cair pada titik lebur 5,22 gram atau cm kubik. Titik lebur 1090 Kelvin. Titik disublimasi 887 Kelvin. Kalor peleburan 24,44 Kj per mol. Kalor penguapan 34,76 Kj per mol. Kapasitas kalor 25 derajat Celcius 2464 mol Kelvin. Yang keempat ada sifat fisika antimon. Massa atom 121.760 dalam kurung 1 gram per mol. 2 konfigurasi elektron Kr 4D pangkat 10 5s pangkat 2 5p pangkat 3. Massa jenis atau suhu kamar 6,6,697 gram per cm kubik. Massa jenis cair pada titik lebur 6,53 gram per cm kubik. Titik lebur 903.78 Kelvin. Titik didih 1860 Kelvin. Kalor peleburan 19,79 Kj per mol. Kalor penguapan 193.43 Kj per mol. Kapasitas kalor dalam kurung 250 derajat Celcius 25.23 J per mol dikali Kelvin. Yang kelima, sifat fisika bismut. Massa atom 208.98040 gram per mol. Konfigurasi elektron XE 4F pangkat 14 5D pangkat 10 6S pangkat 2 6P pangkat 3. Massa jenis atau sekitar suhu kamar 9,78 gram per cm kubik. Massa jenis cair pada titik lebur 10,05 gram per cm kubik. Titik lebur 544.7 Kelvin. Titik didih 1837 Kelvin. Kalor peleburan 11.30 Kj per mol. Kalor penguapan 151 Kj per mol. Kapasitas kalor dalam kurung 25 derajat 25.52 J dalam kurung mol kali Kelvin. Selanjutnya ada sifat fisika golongan 6A. Oksigen, nomor atomnya 8, konfigurasi elektron He 2s pangkat 2. Valensi 2p pangkat 4, jenis non logam. Wujud
atau 250 derajat Celcius gas. Densitas dalam kurung gram per cm pada 20 derajat Celcius 0,001429. Titik leleh min 218,4. Titik didih derajat Celcius min 182,7. Jari-jari atom atau PM65. Energi ionisasi pertama atau Kj per mol 1.314. Energi ionisasi kedua atau Kj per mol 3.387. Elektronegativitas 3,44. Belerang nomor atom 16. Konfigurasi Ne 3s pangkat 2, valensi 3p pangkat 4, jenis non logam, wujud 25 derajat Celcius, padatan. Pangkat 3, densitas gram per cm pada 20 derajat Celcius 2,07. Titik leleh 115,21. Titik didih derajat Celcius 444,6. Jari-jari atom PM109. Energi ionisasi pertama Kj per mol 999. Energi ionisasi kedua Kj per mol 2.250. Elektronegativitas 2,58. Selenium nomor atom 34. Konfigurasi elektron Ar3d pangkat 10, valensi 4s pangkat 2, 4p pangkat 4, jenis non logam, wujud 25 derajat Celcius, padatan. Pangkat 3, densitas gram per cm pada 20 derajat Celcius 4,79. Titik leleh derajat Celcius 217. Titik didih 684. Jari-jari atom PM122. Energi ionisasi pertama Kj per mol 941. Energi ionisasi kedua Kj per mol 2.044. Elektronegativitas 2,55. Tellurium nomor atom 52. Konfigurasi elektron Kr 4d pangkat 10, valensi 5s pangkat 2, 5p pangkat 4, jenis metaloid, wujud 25 derajat Celcius, padatan. Pangkat 3, densitas gram per cm pada 20 derajat Celcius 4,79. 6,24. Titik leleh 4495. Titik didih 989,9. Jari-jari atom PM142. Energi ionisasi pertama Kj per mol 889. Energi ionisasi kedua Kj per mol 1.798. Elektronegativitas 2,1. Polonium nomor atom 84. Konfigurasi elektron Xe 4f pangkat min 14, valensi 5d pangkat 10, 6s pangkat 2, 6p pangkat 4, jenis metaloid, wujud 25 derajat Celcius, padatan. 3, densitas gram per cm pada 20 derajat Celcius 9,4. Titik leleh 254. Titik didih 962. Jari-jari atom PM153. Energi ionisasi 812. Energi ionisasi kedua 8.42. Elektronegativitas 2,0. Selanjutnya yaitu sifat kimia.
Yang pertama, sifat kimia golongan 5A. Sifat kimia nitrogen. Gas tanpa warna, tidak berbau, tidak berasa, gas diatomik, bukan logam yang stabil, sulit bereaksi, tidak mudah menguap, dapat mengalami reaksi reduksi dan oksidasi, dapat membentuk oksida asam, bersifat diamagnetik, elektronegatifnya paling tinggi. Yang kedua, yaitu sifat kimia fosfor. Sifat kimia fosfor yang pertama, tidak dapat bereaksi dengan air. Fosfor putih bersifat racun dan dapat larut dalam CS2. Begitupun dengan fosfor merah, bersifat tidak beracun dan tidak dapat larut dalam CS2. Fosfor putih bersinar dalam gelap saat terkena udara lembab. Yang ketiga, yaitu sifat kimia arsenik. Sifat kimia arsenik yang pertama, berwarna abu-abu, bersifat racun, berubah warna dalam udara, cepat teroksidasi menjadi oksida arsenik saat dipanaskan, bereaksi dengan halogen, asam peroksida, dan alkali panas, tidak bereaksi dengan air pada keadaan normal. Yang keempat, yaitu sifat kimia antimon. Warna putih keperakan yang berupa logam biru bersifat stabil, yang berupa logam kuning dan hitam tidak stabil. Yang kelima atau terakhir yaitu sifat kimia bismut. Merupakan kristal putih dan logam rapuh dengan campuran sedikit warna merah jambu. Logam yang paling diamagnetik, konduktor panas yang paling rendah di antara logam lainnya, mempunyai resistasi listrik yang tinggi dan memiliki efek Hall tinggi. Selanjutnya yaitu sifat kimia halogen atau golongan 6A. Yang pertama, sifat kimia oksigen. Oksigen mempunyai bilangan oksidasi -2 kecuali pada senyawa peroksida yaitu -1 dan pada superoksida yaitu -setengah. Oksigen merupakan oksidator yang dapat mengoksidasi logam maupun non-logam. Jika dipanaskan dengan logam alkali, oksigen dapat membentuk superoksida. Oksigen bersifat non-toksik. Yang kedua, sifat kimia belerang. Belerang sukar bereaksi dengan unsur-unsur lain pada suhu biasa. Pada suhu tinggi, reaksi dapat terjadi dengan berbagai logam seperti Fe dan Cu, serta non-logam seperti Cl2, H2, O2. Belerang tidak bereaksi dengan air, dan belerang bersifat non-toksik. Yang ketiga, yaitu sifat kimia selenium. Selenium dapat didapatkan baik dalam struktur amorf maupun kristal. Selenium amorf biasanya berwarna merah, bentuk serbuk dan hitam dalam bentuk seperti kaca. Selenium kristal yaitu berwarna merah tua. Selenium menunjukkan sifat fotovoltaik, bersifat fotokonduktif dan bersifat non-toksik. Yang keempat yaitu sifat kimia tellurium. Berwarna putih keperak-perakan, cukup rapuh, bersifat toksik. Tellurium adalah semikonduktor tipe P dan menunjukkan daya hantar tinggi pada arah tertentu tergantung kerataan atom. Daya hantarnya bertambah sedikit ketika terpapar sinar matahari. Di udara, tellurium terbakar dengan nyala biru. Dalam keadaan cair, tellurium bersifat korosif terhadap tembaga, besi, dan stainless steel. Yang kelima atau yang terakhir yaitu sifat kimia polonium. Sifat kimia polonium yaitu mudah larut dalam asam encer, mengeluarkan kilau biru yang disebabkan eksitasi di sekitar gas.
Sifat kimia polonium mirip dengan tellurium dan bismut. Polonium mudah larut dalam asam encer, tetapi hanya sedikit larut dalam alkali. Selanjutnya ada pembuatan. Untuk pembuatan unsur golongan 5A, yaitu yang pertama ada nitrogen. Nitrogen dibuat dengan penyulingan bertingkat udara cair. Udara bersih dimasukkan ke dalam kompresor, kemudian didinginkan dengan pendingin. Udara dingin mengembang melalui celah dan hasilnya adalah udara yang suhunya lebih dingin. Cukup untuk menyebabkan mencair. Selanjutnya, udara cair disaring untuk memisahkan unsur CO2 dan hidrokarbon. Kemudian didistilasi dengan cara udara cair memasuki bagian puncak kolom di mana nitrogen, komponen yang paling mudah menguap, keluar sebagai gas, dan pada pertengahan kolom, gas argon keluar dan oksigen cair, sedang komponen yang paling sulit menguap terkumpul di dasar kolom. Yang kedua ada fosforus. Dalam proses ini dihasilkan fosfor kuning. Adapun fosfor merah dihasilkan dengan jalan memanaskan fosfor kuning pada suhu 250 derajat Celcius tanpa udara. Yang ketiga ada arsen. Arsen dapat dibuat melalui isolasi. Namun, proses isolasi yang dilakukan di dalam laboratorium tidak terlalu diperlukan karena pada realitanya arsen terdapat di alam dalam jumlah melimpah. Selain itu, tanpa adanya udara dalam proses tersebut, hasilnya arsen akan dikeluarkan dalam kondisi kental terpisah dari senyawa asalnya sebagai zat padat. Yang keempat ada antimon. Unsur ini tidak banyak, tapi ditemukan dalam 100 spesies mineral. Kadang-kadang ditemukan sendiri, tetapi lebih sering sebagai sulfide stibnit. Untuk stabil antimonnya adalah logam biru putih. Yang kelima ada bismut. Pembuatan ekstraksi unsur bismut berasal dari bismut gland dan bismut dan di metode ekstraksikan dengan reduksi oksida oleh karbon. Selanjutnya untuk pembuatan golongan 6A, yang pertama ada oksigen. Satu dalam teknik yaitu ada elektrolisa air yang telah ditambahkan sedikit asam atau basa. Yang kedua ada destilasi bertingkat. Selanjutnya yang kedua ada belerang. Yang pertama, cara pengolahan belerang tergantung dari jenis endapannya dan hasil yang diinginkan. Yang kedua, untuk belerang jenis lumpur, pengolahannya perlu dilakukan secara flontasi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam autoklav. Yang ketiga, untuk pengolahan belerang secara sederhana dapat dilakukan dengan jalan memanaskan bongkah-bongkah belerang di dalam wajan besi atau aluminium. Yang keempat, belerang dihasilkan secara komersial dari sumber mata air hingga endapan garam yang melengkung sepanjang lembah Gulf di Amerika Serikat. Yang kelima ada pemanasan pirit. Pirit dipanaskan tanpa udara akan menyebabkan dekomposisi S2 pangkat 2 menjadi belerang dan Fs. Terus yang ketiga ada selenium. Selenium diperoleh dari memanggang endapan hasil elektrolisis dengan soda atau asam sulfat. Terus yang keempat ada tellurium. Sumber utama tellurium adalah dari lumpur anoda dihasilkan selama pemurnian secara elektrolisa tembaga dari lecet. Dan yang terakhir ada polonium. Logam polonium telah dibuat dari polonium hidroksida dan senyawa polonium dengan adanya amonia cair ahidarat atau amonia cair pekat. Baik, untuk selanjutnya kegunaan dari kimia unsur golongan 5A. Yang pertama ada nitrogen. Nitrogen merupakan unsur kunci dalam asam amino dan asam nukleat. Dan ini menjadikan nitrogen penting bagi semua kehidupan. Kemudian nitrogen berasal dari udara, merupakan komponen utama
dalam pembuatan pupuk dan telah banyak mampu intensifikasi produk bahan makanan di seluruh dunia. Nitrogen air juga bisa digunakan sebagai pembeku dalam industri pengolahan bahan makanan, kemudian bisa menjadi larutan elektrolit pada baterai, pembersih logam, dan pencair dalam pematrian logam. Yang kedua, fosforus. Fosforus hitam mempunyai struktur seperti grafit. Atom-atom tersusun dalam lapisan-lapisan heksagonal yang mengantarkan listrik, sehingga fosforus dapat digunakan sebagai mainan yang bercahaya di kegelapan atau biasa disebut glow in the dark. Kemudian bisa menjadi sumber lampu radioaktif, LED warna putih, sabun cuci, produk gelas spesial, dan bisa digunakan pada lampu sodium. Kemudian yang ketiga ada arsen. Pada zaman perunggu, arsenik sering digunakan di perunggu yang membuat campuran tersebut lebih keras. Arsen biasanya digunakan sebagai pelapis keris yang mengandung bahan utama arsen. Kemudian arsen juga biasa digunakan dalam pembuatan kembang api sebagai insektisida dan racun di bidang pertanian, sebagai agen pendamping dalam peralatan solid state seperti transistor, serta bisa digunakan sebagai bahan laser untuk mengkonversi listrik ke cahayaan koheren secara langsung. Kemudian yang keempat ada antimon. Antimon ini bisa digunakan sebagai penguat timbal dalam baterai, kemudian bisa menjadi campuran anti gores, pembuatan korek api, pembuatan obat-obatan, pembuatan pipa-pipa, serta senyawa antimoni dengan oksida, sulfid, sodium, antimanate, dan antimon triklorid dapat digunakan dalam pembuatan senyawa tahan api dalam keramik, gelas, dan cat. Kemudian yang keempat ada bismut. Bismut ini bisa digunakan untuk membuat cetakan tajam barang-barang yang dapat rusak karena suhu tinggi. Kemudian peralatan kesehatan, keselamatan dalam deteksi dan sistem penanggulangan kebakaran. Bismut juga dapat digunakan dalam memproduksi besi yang mudah dibentuk, serta bismut oksiklorida bisa digunakan untuk kosmetik. Kemudian bismut subnitrat dan subkarbonat digunakan di bidang kedokteran. Magnet permanen yang kuat bisa dibuat dari campuran bismanol atau MnBi, sedangkan dikembangkan sebagai katalis dalam pembuatan akrilik fiber. Kemudian lanjut ke golongan ke-6A. Kegunaan dari golongan 6A yang pertama yakni oksigen. Oksigen sebagai udara pernapasan manusia dan sebagian besar makhluk hidup lainnya. Kemudian oksigen juga berperan dalam proses pembakaran. Campuran gas oksigen dan gas asetilin dapat menghasilkan suhu yang sangat tinggi dan digunakan untuk mengelas logam. Oksigen juga bisa digunakan dalam tungku pada proses pembuatan baja, serta dapat digunakan pada proses sintetis metanol dan amonia. Oksigen cair juga bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk menjalankan rudal atau roket. Kemudian selanjutnya belerang. Belerang adalah komponen serbuk mesiu dan digunakan dalam proses vulkanisasi karet alam dan juga berperan sebagai fungisida. Belerang digunakan besar-besaran dalam pembuatan pupuk fosfat. Belerang juga digunakan untuk pembuatan kertas sulfit dan kertas lainnya untuk mensterilkan alat pengasap dan untuk memutihkan buah yang kering. Belerang juga merupakan insultor yang baik. Belerang sangat penting untuk kehidupan. Belerang cepat menghilangkan bau, digunakan dalam baterai, dipakai pada fungisida dan pembuatan pupuk, juga digunakan pada korek api dan kembang api. Digunakan sebagai pelarut dalam berbagai proses.
Kemudian selanjutnya ada selenium. Selenium digunakan dalam serografi untuk memperbanyak salinan dokumen, surat, dan lain-lain. Digunakan oleh industri kaca untuk mewarnakan kaca dan untuk membuat kaca dan lapisan email gigi yang berwarna ruby. Juga selenium ini bisa digunakan sebagai tinta fotografi dan sebagai bahan tambahan baja tahan karat. Kemudian ada tellurium. Tellurium digunakan dalam tellurida kadmium sebagai panel surya. Tellurium juga bisa memperbaiki kemampuan tembaga dan baja agar tahan terhadap karat untuk digunakan dalam permesinan. Tellurium juga dapat digunakan untuk memvulkanisir karet. Karet yang dihasilkan dengan cara ini mengalami peningkatan ketahanan panas. Kemudian yang terakhir yaitu polonium. Polonium bisa digunakan dalam percobaan nuklir dengan elemen seperti beryllium yang melepas neutron saat ditembak partikel alfa. Dalam percetakan dan alat fotografi, polonium juga biasa digunakan dalam alat yang mengionisasi udara untuk menghilangkan kumpulan arus elektrolisis. Kemudian polonium juga digunakan untuk menghilangkan debu pada film. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.